Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kami mengerti apa yang kami pelajari. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-10 dengan judul menerapkan keadilan bagi semua insan, ya. Menerapkan keadilan bagi semua insan. Keadilan, saya percaya harusnya sudah dibahas dari kalian kelas 1 SD ya, mengenai bagaimana memperlakukan orang dengan adil, bagaimana Tuhan itu adil. Dan meskipun seperti itu, kita sebagai seorang manusia tidak kehilangan kemungkinan untuk diperlakukan dengan tidak adil. Saya percaya dari antara kita semua yang menonton video ini pernah mengalami ketidakadilan dalam kehidupan. Di rumah, di sekolah, oleh orang tua, oleh guru ya, oleh teman bahkan ya, diperlakukan dengan tidak adil. Misalnya di rumah, ketika kamu menjadi anak yang lebih besar atau yang lebih tua, orang tua mungkin jadi lebih menyayangi adik ya, lebih menyayangi adik. Kalau ada makanan, jajanan yang dibawa dari luar, yang dikasih adalah adik. Atau kalau kamu punya game atau punya HP atau barang-barang lainnya, mainan gitu ya, yang dikasih adalah adik. Itu contoh ketidakadilan. Saya tidak tahu apakah kalian alami itu atau enggak. Atau mungkin di sekolah oleh guru ya, guru memperlakukan dengan tidak adil. Mungkin karena kamu adalah murid yang kurang ahli dalam pelajaran itu, atau mungkin karena kamu pendiam, atau mungkin karena kamu terlihat lebih banyak mencari perhatian, jadinya ada ketidakadilan di sekolah. Dan teman-teman juga pasti begitu. Ada yang memperlakukan dengan tidak adil. Semua orang pernah mengalami ketidakadilan. Dan ketika diperlakukan dengan tidak adil, itu bukan jadi alasan supaya kita memperlakukan orang lain juga nggak adil. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh 4 orang ya. Mereka adalah Bestoldt, lalu Kavanagh, Schulman, dan Kaufman. Di tahun 2014 mereka dapatkan sebuah penelitian bahwa ternyata seorang ibu bisa merasakan bahwa anaknya apakah akan melakukan tindak kriminal dan masuk penjara atau tidak. Kalau bahasa lainnya, bahasa umumnya adalah meramal. Ibu punya kepekaan untuk meramal apakah anaknya akan melakukan tindak kriminal dan masuk penjara atau tidak. Wah, ini hebat. Saya baru tahu ini setelah pelajaran ini saya baca ya, bahwa ibu punya kepekaan yang sehebat itu tentang anaknya. Kenapa? Kenapa bisa ibu sepeka itu tahu bahwa anaknya apakah nanti akan melakukan tindak kriminal atau enggak? Ternyata itu semua karena ibunya akan mendengarkan cerita anaknya, apakah anaknya itu diperlakukan dengan tidak adil atau diperlakukan dengan adil. Sehingga ya, banyak orang yang diperlakukan dengan tidak adil akan memupuk rasa dendam dalam hatinya, dan kemudian akan dilampiaskan dengan tindak kriminal. Ya, perilaku-perilaku yang awalnya cuma cari-cari perhatian gitu ya. Awalnya cuma kenakalan-kenakalan kecil, lama-lama berkembang menjadi perilaku kriminal. Dan ibu peka untuk merasakan itu. Apakah anaknya akan melakukan tindak kriminal atau tidak. Seorang ibu sangat peka untuk itu. Jadi, tapi kembali lagi, itu semua karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil
ditahan dalam hati, dan akhirnya dilampiaskan dengan tindak kriminal. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa contoh keadilan ya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama dilakukan oleh Salomo ya. Kalau ini ceritanya saya rasa kalian sudah tahu. Ketika dia mengadili dua perempuan yang mengaku seorang bayi yang masih hidup. Yang satu anaknya sudah mati, yang satu masih hidup, lalu direbutkan. Kemudian Raja Salomo ambil keputusan untuk penggal, lalu bagi dua. Tapi karena ibu yang palsu biasa aja, ya nggak apa-apa penggal. Tapi ibu yang asli jangan dipenggal, kasih aja sama dia, nggak apa-apa. Yang penting tetap hidup, ketahuan lah. Nah itulah bagaimana Salomo memperlakukan warga atau rakyatnya ya dengan adil. Lalu ada juga cerita dari Samuel ketika Saul menjadi raja dalam kehidupannya yang baik. Samuel akan selalu dukung Saul. Tapi ketika Saul lari daripada Tuhan, mengkhianati Tuhan, tidak menurut lagi dengan Tuhan, maka meskipun Samuel sayang kepada Saul, tetapi dia hukum Saul dengan menyelesaikan masa jabatannya. Selesailah. Dan Tuhan juga memperlakukan kita sebagai umat-umatnya dengan adil. Itu terdapat dalam Imamat 26 ya. Catat juga ya. Tadi nama-nama tokoh, penelitian-penelitian tolong dicatat. Lalu nama-nama tokoh Alkitab catat. Ini juga catat Imamat 26. Ya, Imamat 26 berisi tentang berkat dan kutuk. Ada berkat, ada kutuk. Sebenarnya ayatnya sangat panjang. Kalian bisa baca di rumah. Nanti kalian akan dapatkan di sini, ya saya langsung kasih ke intinya saja, bahwa di dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan dua hal dalam kehidupan kita, berkat atau kutuk. Bagaimana cara dapatkan berkat? Cara mendapatkan berkat adalah menurut kepada Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan, meskipun nggak ada yang mau dapat kutuk ya. Bagaimana orang bisa kena kutuk? Karena dia mengkhianati Tuhan, tidak menurut kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Maka dia akan dapatkan kutuk. Ya, mungkin bahasa lainnya hukuman. Berkat kalau menurut, kutuk kalau tidak menurut. Ya, itu yang akan didapatkan oleh umat-umat Tuhan dalam kehidupan ini mengenai keadilan. Jadi Tuhan itu adil, memperlakukan orang baik dengan memberikannya berkat, memperlakukan orang jahat dengan memberikannya kutuk. Itulah keadilan yang Tuhan berikan. Yang lain lagi, Yohanes 14 ya, Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai 31 ya. Yohanes 14 ayat 23 sampai 21. Kalian juga bisa baca sendiri nanti, ayatnya ada banyak. Sama ya, isi yang Tuhan berikan ya. Perintah yang Tuhan berikan adalah ini, ada di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kuncinya adalah kalau kita mengasihi Tuhan, mau mendapatkan berkat kepada Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, tolong dicatat juga. Kalau kita mau mendapatkan berkat, maka kita akan menurut kepada Tuhan. Nah, kita hari ini juga harus mempelajari bahwa di antara kita bukan hanya ada manusia. Ya, dalam bumi ini bukan hanya ada manusia. Ada juga makhluk lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan pelajaran kita hari ini mau mengajak kita supaya kita juga memperlakukan tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan baik. Ya. Jadi semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik, sungguh amat baik. Tumbuh-tumbuhan diciptakan dengan sangat baik, hewan diciptakan dengan sangat baik. Lalu kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, muncullah banyak bencana alam.
banjir ya, seperti yang sekarang terjadi di Bekasi. Lalu ya banyak, bukan hanya di Bekasi terjadi banjir ya, banyak tempat yang kebanjiran. Lalu ada juga gempa bumi, ada juga asap di mana-mana ya, pernah juga terjadi asap baru-baru ini. Kenapa itu semua bisa terjadi? Ya jelas itu semua karena manusia. Tuhan ciptakan dunia ini, bumi ini bukan untuk jadi gempa bumi. Tuhan gak ada ciptakan gempa bumi. Bencana alam, gempa bumi itu terjadi karena manusia. Ya kalian bisa teliti lah ya, dari IPS, dari IPA. Dan sedikit yang saya tahu, ya itu semua karena kita terlalu serakah untuk mengeruk apa yang ada di bumi ini. Terlalu berlebihan, sehingga terjadi gempa bumi. Lalu kebanjiran, kalau ini jelas ya, meskipun tsunami dari laut, ya itu semua juga karena terjadinya gempa di dalam laut. Manusia juga yang lakukan. Banjir yang ada di kota-kota, ya karena manusia buang sampah sembarangan. Kabut, asap ya bukan kabut, asap ada di mana-mana karena manusia bakar hutan. Hutannya habis, bukan hanya kebakaran, bukan hanya ada asap, tapi juga kebanjiran. Itu semua karena manusia yang begitu serakah, begitu jahat. Di Kejadian 1 ayat 28, saya akan catat juga, kita mendapatkan perintah, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita berkuasa atas bumi ini. Yang pertama tadi, penuhi bumi. Penuhi bumi, tetapi dalam keadaan yang sekarang ini, manusia terlalu banyak yang punya anak mungkin sampai 20 gitu ya. Itu berlebihan sekali, sehingga kekurangan makanan. Ya, kenapa kekurangan makanan? Karena kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, tidak bijak dalam mengatasinya. Terlalu berlebihan mempunyai anak, terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi alam ya. Burung-burung banyak yang punah, hewan-hewan banyak yang punah, tumbuh-tumbuhan banyak yang punah, habis, lahan juga tidak ada lagi untuk tempat makan, karena manusia yang memperlakukan itu dengan tidak baik. Dan itu jelas adalah tindakan yang tidak adil. Nah, penulis buku kita beritahukan kepada kita, ternyata sifat yang tidak adil terhadap ekologi, ya kalian sepertinya tahu artinya ekologi, berarti kan hubungan antara makhluk hidup, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dan semuanya begitu ya, saling berhubungan satu sama lain. Ekologi. Ketidakadilan ekologi terjadi karena manusia juga sudah tidak adil dalam keadilan sosial. Ya, artinya gini, ketika kita menjadi orang yang nggak adil dalam kehidupan sosial kita nggak adil dalam memperlakukan teman-teman kita, memperlakukan saudara-saudara kita, orang tua kita, adik-adik kita, orang-orang yang ada di bawah kita, maka itu akan terbawa kepada alam. Salah satunya, ya, maka sudah tidak ada pemikiran lagi untuk menjaga sampah. Ya, itu paling sederhana yang bisa kita lakukan, karena tidak mungkin kalian bakar hutan kan ya. Paling sampah dijaga ya. Ternyata ini sangat berhubungan. Apalagi pemerintah-pemerintah, ketika dia tidak memperlakukan rakyatnya dengan adil, maka dia juga pasti akan terbawa untuk memperlakukan alam dengan tidak baik. Nah, di mana letak ketidakadilannya? Ya berarti kan semuanya letaknya hanya menguntungkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan kalau alam ini rusak, nggak ada dipikirkan. Yang penting saya dapat kayunya, saya jual, saya dapat uang. Saya dapat gading gajah, lalu saya jual. Tidak pikirkan kalau itu akan punah. Ketidakadilan di dalam sosial akan mempengaruhi ketidakadilan di dalam ekologi. Jadi kita mulailah untuk bertingkah atau berlaku adil dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jangan karena kita tidak diperlakukan dengan adil,
maka kita juga memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Ya, itulah dia cara menerapkan keadilan bagi semua insan. Catat dan kirimkan ke Google Classroom. Kita akan tutup kelas ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar, biarlah kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini kelas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.